Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamas, ya. Jawabannya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Jadi untuk malam ini bergerak ya Mamas ya? Siap. Alhamdulillah. Kita bergerak. Mudah-mudahan selamat ya Mas ya. Amin. Berkah. Amin. Amin. Dari sini kita bergerak ke rumahnya Bang Nanang Gondrong. Setelah dari rumah Bang Nanang Gondrong kita bergerak lagi ke rumah Baba Kinoy. Dari rumah Baba Kinoy kediamannya kita langsung bergerak menuju Lebanon. Alhamdulillah. Kita stay di sana sampai pagi. Sampai pagi kita baru bergerak menuju lokasi liputan Masya di Allah. Kabeda. Oke, siap. Terima Aja kasih. laporannya. Terima kasih Dari banyak Mamas. perlengkapan. Perlengkapan. Alhamdulillah. Nah, untuk perlengkapannya sementara yang dibawa dari base camp utara ini yang dikomandoi sama Mama Sigit. Alhamdulillah udah clear, tinggal jalan sambil nunggu komandan lagi Bang Galih yang udah clear semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Salam, pakai sendalnya bang. warahmatullahi Pakai wabarakatuh. sendalnya jangan dilepas. Mau Bergerak jam berapa Bang Iwo? ini lagi manasin mobil ntar aja. Masya Kita Allah. langsung ngomong. Siap. Bismillah ya Bang Iwo ya. Ngopi. Monggo. Itu bukan kopi. Ngopi. Asbak. Oke, makasih Bang Iwo ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sedang pemanasan mobil, sebentar lagi kita OTW. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bismillah kita tutup. Oke, bismillah. Oke, sip. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Mohon doanya ya sedulur semuanya. Mamasku yang ganteng langsung OTW. Bismillah. Oke, sip. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mama. Mana Bang Ali? Nih mau ini dulu kita syuting. Oh iya, syuting. Berangkat guys. Siapan. Jalan. Bismillah. Lagi apa? Iya. Ini kegedean Baba. Kemudian. Tuh kegedean ini kagak muat sama ini. Oh, jadi potong lagi ya? Iya. Ya kan? Tuh, banyak bulunya tuh kayak gitu. Iya kan ya? Tuh. Ih. Mama gigit nih. Au. Emang yo, tuh bonus tuh. Tuh, ya kan? Lagi nyari apa Bang Dik? Iya, oke mau masang buat kompor. Emang apa buat kompor?
Kan masang gas dulu, Bang. Wih, Selang gas. obeng lagi aja nih ya. Obeng. Barangkali bisa bantu. Ya. Bantu. Obeng buat ngebantu. Wow, ini peralatan nih Bang ya. Ini buat perabotan lenong nih, buat dapur umum nih. Oh, ini. Buat masak-masak air, buat pada ngopi. Terus apa lagi Bang? Kita mau ngerebus pisang. Pisang. Namanya pisang apa Bang? Pisang kepok kali ya? Pisang kepok. Selain pisang kepok apa lagi Bang? Pancing. Kan belakang. Seng deh. Bawa apaan Bang? Air. Bawa apaan? Kopi. Kopi. Ya, banyak amat bikin kopinya itu. Wih, berapa kilo berarti itu Bang? 15 liter apa kali? 15 liter. Oh, bukan kilo bukan? Emang gak boleh kalau kilo? Boleh, Hah? kan kapasitasnya air kan liter bukan kilo. Oh, begitu ya. Mantep banget. Itu minyak kan berair, Bang. Iya, itu air. Hitungannya apa? Kilo kan bisa tuh. Sekilo, 2 kilo gitu. Wah, saya belinya 2 kilo sekiloan kayak gitu deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan jalan di hari Sabtu siang hari. Kalau Abah lagi persiapan dan tim kru, kita akan menuju Ragunan. Oke. Jadi terima kasih. Oke. Kami dari Paspam Korwil Jakarta Raya. Jakarta bisa. Mantap. Persiapan mana Kang Le? Kita persiapan berangkat ke Wawancara. Ragunan. Ya? Jauh ya. Ke kota. Lama perjalanannya ya. perjalanan sekitar kurang lebih Seharian, Masya Allah. Adakah kesan-kesan dan pesannya untuk Korwil Jakarta gimana? kita pengen tahu seperti apa kejadiannya, jangan lupa ikuti terus tetap di siaran gelap. Oke. Persiapan wawancara ke lokasi Makam Keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih berada di kediaman ini. Sudah kedatangan tamu terhormat saya, Bapak Jarkom. Masih ada sinar nasinya nggak? Makan soalnya. Nanti kita habis ini ke Pegangsaan buat ambil snack. Setelah dari Pegangsaan kita ambil nasi bok ke daerah Rawabadak, Lumpang. Itu aja. Untuk perjalanannya nanti kita simak lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim konsumsi, alhamdulillah sedang dalam perjalanan menuju pengambilan untuk nasi boxnya dan juga berlanjut untuk pengambilan snack makanannya. Kita berjalan dari Kemayoran menuju ke arah Priok bersama komandan kita, yaitu Kang Said. Assalamualaikum Kang Said. Izin ya, aneh mau mobil dulu nih. Fokus jalanan macet. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe di lokasi penjemputan box snack dan nasinya. Tinggal dibuka.
persiapan snack dan nasi yang akan kita bawa ke liputan nanti. Dalam perhitungan, mudah-mudahan jumlahnya pas sesuai. 175 ya? Mang Ras, 175 Kamang. 175. Ya. Betul sih. 175 kesenang. Kita dalam perjalanan buat sesi penjemputan bersama Kakanda kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Nanang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk snack box-nya Luar biasa. udah ready semua? Alhamdulillah ready. Alhamdulillah, Siap terima luncur, kasih banyak. TKP. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, kita sudah dalam perjalanan menuju TKP lokasi liputan dengan saudara ataupun sedulur kita yang dirahmati Allah seperti Bang Sahid dan Bang Nanang. Kita membawa satu armada yang isinya box snack dan box nasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan tanpa kekurangan apapun. Berkah doanya, semoga selamat. Nice. Bang, kupon buat peserta, kupon snack, kupon makan, kupon kopi, Bang. Kayaknya ada ribuan ini yang datang. Insya Allah, Bang, ribuan. Sama yang gak kelihatannya jutaan. Wah. Nah, tapi nggak kelihatan kayaknya mau lebih ya 2 losin dah. Wah, mama jadi setan. Hah? Mobil sedan? Jadi setan. Pengen ketan? Jadi setan. Kolong wetan? Jadi setan. Jadi Bertran? Itu siapa dah ngenongin air, kayaknya nggak ridho amat. Kenalan dong. Aneh yang ikhlas, aneh yang ikhlas kalau kerja. Yang Rito, manyunmu. Makanya. Assalamualaikum. Dapatkan barisan. Oh, dapatkan barisan dong. Masya Allah. Nggak, ini dari sini dulu, dari sini. Bukan main dah, biasa di luar Bang Rio. Alhamdulillah nih, insya Allah berjalan lancar liputan Korwil Jakarta di Amin. makam apa? Di Ragunan ya? Iya, di Ragunan. Alhamdulillah, kita akan melaksanakan liputan makam Sona Wijaya Sakti yang di Ragunan. Insya Allah berikan kelancaran, kemudahan tanpa ada hambatan satu apapun. Oke. Insya Allah lancar. Amin. Bisa. Nah, lanjut. Yang tadi Assalamualaikum. An. Buat sahabat semuanya, ayo kita segera ngumpul di sini dalam rangka acara liputan di SPJ Korwil Jakarta Raya. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara sekalian. Sepuh ini sepuh. Ya. Hari ini kita mengadakan liputan untuk Korwil Jakarta Raya di kotak amalnya mana kotak amal? Kotak amal apa? Oke, kita tunggu kehadirannya. Tetap semangat untuk Korwil Jakarta. Bisa. Oke, ini yang sedang berdiam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan lihat liputan di lokasi rumah Kapeda yang mengungkap makam apa? Makam orang lah. Iya. Di Sona Wijaya Sakti, mudah-mudahan acara malam hari ini lancar, diberikan. Amin. Pokoknya kondusif selalu. Tapi gimana? Bersedia nggak jadi miniatur nih? Siap aja. Pokoknya mah Jakarta bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, marhaba para peserta di liputan Korwil Jakarta Raya pada hari ini. Kita di Kabeda untuk mengungkap makam Sona Wijaya Ragunan, dan doakan ya, insya Allah kita pada hari ini bisa berjalan dengan sukses. Amin. Mudah-mudahan segala acaranya para peserta dan guru kita diberikan naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya amin ya rabbal alamin. Tetap di siap dalam gerak Korwil Jakarta Raya. Bisa. SRJ Ihdinas Siratal Mustaqim. SDG Archery lestarikan dan ikhlas. Mantap. Tuh, mau stiker. Boleh ambil. Oke, siap. Kasih. Kang Di stiker kali Kang Di. Yang mau. Yang dari utara, yang dari timur bergabung bersama melangkah menuju ridhonya. Yeah, Teringat company kita. kuatkan imannya, raihlah ilmunya, amalkan semua dalam hidupnya. Gaskan satu komando, rapatkan barisan, melawan musuh yang nyata. Dengan doa bersama yakin kita bisa. Oh gitu ya. Tampil lagi dia. Bisa mati. Bisa mati. Yang dari barat, yang dari pusat, Selamat datang di Jakarta, Bang. yang dari utara, yang dari timur bergabung bersama melangkah menuju ridhonya. Siar dalam gelap wadahnya, kuatkan imannya, raihlah ilmunya, amalkan semua dalam hidupnya. Gaskan satu komando, rapatkan barisan, melawan musuh yang nyata. Dengan doa bersama yakin kita bisa. SSTG Jakarta bisa. Gaskan satu komando, rapatkan barisan, melawan musuh yang nyata. Dengan doa bersama yakin kita bisa.
Regis sama Regis. Jakarta. Kota. Fans. Apa namanya? Arif Susilo. Ya. Ekor nganten ini ya? Iya. Kalau mau ngopi langsung ya. Ekor nganten. Yang berbanyak mana? Ini nih. Gede sih. Orang tua daripada membelai saya dan daripada nggak ada orang tua. Jadi, anu sono dipoto menganten. Ngopi. Dapat cemplong ya. Cemplong. Lapar. Iya. Cemplong. Aduh, silo, ada lampu. Sini dulu dikit. Asik. Ngopi. Ngopi Mas Tuh, tumben gunung putih wajah. Aku malu. Awalnya aku coba-coba. Oh gitu. Dari Tanggerang ya. Iya. Nanang gondrong. Woi menang-menang woi yo. Kopi Kang. Iya, ngopi kita. Mantap. Eri, aman. Aman. Karawang. Panglana. Oke lah. Oke, siap. Assalamualaikum Be. Ini di mana Be? Luar biasa ini. Di Depok nih. Alhamdulillah kita sekian kali, ketiga kali ya. Tiga kali. Ustaz. Iya, doain daripada mudah-mudahan acara ini berjalan sesuai dengan rencana kita. Amin. Aman, lancar dan terkendali. Amin. Kita sih berjuang bareng-bareng untuk kita nih. Amin. Amin. Mudah-mudahan apa yang guru kita kepengenin lancar semuanya deh. Gitu Allah kasih ridho dan izinnya. Gitu. Amin. Alhamdulillah. Semangat deh. Yuk tanggapannya dari kita Pel. Alhamdulillah ini prepare udah 90% udah ready, tinggal pelaksanaan untuk puncaknya nanti malam. Oke. Oke, dari Pak Ketua. Apa nih? Apa aja boleh. Yang nggak bisa tidur. Alhamdulillah dari segi persiapan yang kita 2 minggu Abang Nasir lagi itu sudah semuanya kaliku nih saudara-saudara pengunjung Jakarta nih semuanya. Next kita bikin lagi acara dan persiapannya pun insyaallah semua bergerak, semua anggota pengunjung Jakarta Amin. insyaallah bergerak dalam melakukan sinar Jakarta bisa
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat iman dan Islam dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya syukur ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian yang saya hormati guru doa kita Ustadz Abdul Hakim Bawajir yang sekarang dalam perjalanan menuju ke sini. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum SDG Kang Dinti Wahidi, dan SDG Pusat Dinti Sulmi, semua kru yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taati kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas support dan arahan-arahan dari guru-guru kami, terutama kepada kami, Korwil Jakarta Raya. Semoga support ilmu dari beliau-beliau menjadi ladang amal dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Korwil Jakarta Raya yang telah lama vakum tidak mengadakan liputan, kira-kira ada 3 tahun ya saudara-saudara. Masya Allah. Masya Allah, lebih lama lagi, motor lebih. Kurangin potong deh. Ya, Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah, Korwil Jakarta kembali mengadakan liputan di kampung Bapeda ini. Dengan tema untuk menguak mitos atau cerita daripada Kunti Jaya Sona Wijaya Sakti yang makomnya terletak di daerah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas kehadiran daripada saudara-saudara baik dari lingkup Korwil Jakarta Raya sendiri maupun saudara-saudara dari Korwil daerah. Dan juga kami mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya karena kami menyadari banyaknya kekurangan di sana sini, baik dalam penyambutan maupun dalam penjamuannya. Kami mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Saya rasa cukup sekian aja deh, nggak sepanjang-panjang juga. Akhirul kalam wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, alhamdulillah, kita panjatkan syukur Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul, kita terbuka bersilaturahmi dengan guru-guru kita dan Sufi dan Ketua Umum SDG Kang Didi dan para pembina di Korwil Tangerang juga ada, Kang Hilman, ada pembina di Korwil Jakarta berbeda. Banyak tidak banyak ucap kawan juga ya, jadi karena sudah disampaikan barusan sama Bapak Ketua kita, Bapak Ketua Pelaksana kita sudah diurus semua sih rupanya itu. Ya tidak banyak yang bisa Anda sampaikan. Tidak lupa lagi salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih Al-Fakir untuk saudara-saudara semua, baik di Korwil Jakarta, dari fans juga, atau dan juga dari Korwil penyangga, ada Korwil Bekasi, ada Korwil Bogor, ada Korwil Banten, Korwil Tangerang, ada juga dari Korwil Karawang, Pasir, Sukabumi, Cianjur, Masya Allah, Pampak Raya, Masya Allah. Mohon maaf apabila tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir untuk saudara-saudara semua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk supportnya kegiatan liputan Korwil Jakarta di malam hari ini. Insya Allah nanti sekitar jam 11, kurang lebih jam 11, insya Allah nanti kita mengawali liputan sambil menunggu kedatangan guru kita Ustaz Muhammad Hakim Bawazir. Insya Allah beliau sedang dalam perjalanan. Kita doakan semoga beliau dan kru yang mengirim beliau Allah kasih perlindungan, pertolongan, kelancaran, keselamatan di perjalanan sehingga sampai ke lokasi ini. Tidak lupa juga mohon maaf atas segala kekurangan, baik sajian, sambutan, atau fasilitas yang coba kami sediakan. Mohon beri maaf untuk saudara-saudara semua. Dan rupanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, manusia yang sangat mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yang merupakan uswatun hasanah untuk kita, yang hadirnya kita di tempat ini, yang bergabungnya kita dalam SDG adalah dalam rangka kita mengikuti apa yang beliau tinggalkan bagi umat-umatnya, bersiar di jalannya. Oleh karena itu ketika kita mengaku sebagai umatnya, maka sudah selayaknya lah kita mensiarkan apa yang beliau tinggalkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita mempunyai guru yang luar biasa, Ustaz Muhammad Hakim Bawazir. Ketika beliau menyampaikan sesuatu pasti merujuk kepada sunnah dan hadis-hadis dan juga Al-Quran, ya. Dan inilah jalan kebenaran ya sahabatku semua, Korwil Jakarta dan juga yang semua hadir di sini, kode-kode lain tadi disebutkan di sini. Saya mengingatkan kembali kepada semua yang hadir, mari satukan hati kita dalam SDG kembali, nyalakan kembali cahaya yang meredup di hati kita, jalin kembali ukhuwah Islamiyah yang mulai merenggang, yang selalu berhusnuzon kepada saudara kita apapun bentuknya, walaupun saudara kita salah, udah maafin aja. Kenapa sih? Karena dia lihat dari beberapa koordinat, Masya Allah, ini laporan beberapa koordinat itu permasalahannya sepele, ya. Hanya masalah ego, Masya Allah. Dan ini Masya Allah kemarin di tayangan sempat disampaikan ternyata ya, sama gurunya sang yang guru, sekali lagi mungkin lupa. Masalahnya di ego, ternyata bangsa ini juga tahu bahwa ego itu dapat menghancurkan kita sebagai manusia. Jangankan manusia, dua insan suami istri karena ego bisa bercerai, apalagi kita dalam Korwil yang banyak pemikiran, banyak latar belakang yang berbeda. Ketika ego kita dikedepankan, hancur semuanya.
Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan sahabat semua, terutama untuk diri saya sendiri, Masya Allah, mari kita berjuang sama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, agar apa? Agar ketawaduan yang seperti guru ajarkan kepada kita menular kepada kita, ya sahabat semua. Mencari pegangan hidup untuk bekal akhirat nanti itu, aneh rasa Pak Ustadz ini hal yang untuk penyampaiannya luar biasa sekali. Mungkin sahabat semua juga merasakan apa yang beliau sampaikan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan akhirnya masuk ke dalam hati kita. Ambil 1-2 nasihat yang beliau sampaikan dan istiqomahkan dalam hidup kita. Ya, jadikan amalan kita, amalan pribadi, dan kita istiqomahkan. Semua kita di sini dalam wadah SDG ini, Abah selalu menyampaikan kepada kita untuk selalu berhusnuzon kepada saudara-saudara semua. Karena apa? Niatnya kita pengen masuk surga sama-sama. Ya, karena surga itu terlalu luas buat kita sendiri, Masya Allah. Kadang perjalanan SDG ini kalau tiba-tiba terlintas semua maaf lagi penuh dengan luar biasa, penuh dengan lika-liku, dan itulah hakikat perjuangan sebetulnya. Disitulah kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang Nabi, nggak ada seujung kukunya dari perjuangan baginda Rasulullah. Kita cuma disuruh untuk istiqomah dan saling menguatkan barisan ukhuwah Islamiyah itu doang. Yang lain-lain udah jadi amanah sendiri gitu ya, nggak perlu kita mengislamkan orang, melawan orang kafir, perang Badar segala macam, nggak perlu. Yang penting di akhir zaman ini rapatkan barisan semuanya. Untuk orang Jakarta, mudah-mudahan awal dan liputan pada malam hari ini menguatkan kembali ukhuwah Islamiyah dalam wadah SDG ini. Oke sahabat semua, kalian seperti apa kayaknya? Orang dari Jakarta? Oke, lagi nih. Orang dari Jakarta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah ada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah ada ma baina dzalik. Alhamdulillah ada ma khalaqa. Alhamdulillah alladzi hadana bi abdihi muqtari man da'ana ilayhi bil idni wa man hadana labbaika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin yang Maha Luhur, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita udah memahami makna syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu apa sih? Kalau kita pinjam istilahnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan dalam kitab Mizanul Amalnya juga, apa sih syukur? Kata Imam Ghazali, bersyukur itu bukan kau mengucap alhamdulillah, bukan. Itu syariatnya. Hakikatnya kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Adalah kau menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru definisi syukur. Jadi syukur bukan alhamdulillah, alhamdulillah, bukan itu aja. Apa selalu ngajarin kita juga hakikat selain syariat. Benar ini. Syukur itu menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebaikan, untuk bersiar, untuk berdakwah. Itulah rasa syukur. Kita ambil contoh saja. Kita sekarang dikasih badan, kasih mata, hidung dan kepala. Masya Allah, luar biasa. Bersyukur kita bukan alhamdulillah dari Allah, saya dikasih kaki nih. Bukan itu. Tapi langkahkan kakimu untuk ke majelis-majelis semacam itu. Langkahkan kakimu untuk membantu dakwah gurumu, dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu baru bersyukuri hati. Lalu kau diberi apa? Diberi motor atau diberi mobil. Lalu bagaimana cara bersyukurnya? Bukan aja kau ajak jalan-jalan ke Quran, tapi kau bawa untuk bersiar, kau membawa teman-temanmu ngaji, untuk bawa orang tuamu, membahagiakan orang tuamu. Gunakan itu untuk apa? Untuk di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alhamdulillah saja, mohon maaf, burung beo belum bisa baca alhamdulillah. Itu di handphone, kalau tingtong nggak bisa alhamdulillah. Benar kan? Robot Cina aja alhamdulillah bisa ngomong alhamdulillah, alhamdulillah bisa. Tapi bukan itu alhamdulillah. Bukan itu rasa syukur secara hakikat. Tidak dilihat seperti musasal apa dan memang caranya seperti ini, dan mudah-mudahan kita disandarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada anggota Korwil, kepada sahabat-sahabat Korwil kita. Saya mengucap ya, wahai sahabat-sahabatku, para istri sekalian, aku mencintaimu karena Allah. Maka ucapkanlah sehabis sholat, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah, alhamdulillah.
Dan jangan lupa amalin itu ke istri, bilang istri aku mencintaimu. Masya Allah. Ucapkan ini sehabis sholat. Dan ini insya Allah bersambung, terus bersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Atau nanti kalau cari kisahnya, silakan kita Riyadhus Shalihin, cari bab video, ya. Nanti 244. Itu banyak zikir-zikir dari Nabi Muhammad. Lalu ada kisah-kisahnya yang ajib banget, yang menarik banget, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bertemu masih di Muaz bin Jabal. Ya Masya Allah, kita sampaikan rasa cinta kita pada Sayyidina Muaz dan sampaikan rasa cinta kita langsung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, Gurunda kita bersama telah hadir di tempat kita bersama. Alhamdulillah diberikan kesehatan, keselamatan dalam perjalanan kita, doa sahabat-sahabat sekalian. Di acara selanjutnya, tausiah dari Gurunda kita bersama Ustaz Muhammad Hakim Bawazir. Waktu dan tempat kami persilakan. Kamera live atau live TikTok mana aja itu? Alam gaib juga ada, alam gaib. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah hadirin, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan SSDG Korwil Jakarta Raya yang berlokasi di sini. Nggak tahu nih nama tempatnya, lokasinya di sini. Ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita, jumpa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang menjunjung tinggi silaturahmi.
Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal. Tapi perlu diketahui, bertanyanya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal bukan karena Nabi nggak tahu. Jadi kalau seorang guru nanya ke muridnya, itu bukan berarti gurunya nggak paham. Iya, betul. Jadi kalau saya tanya ke sampean itu, bukan berarti saya nggak paham. Bisa juga karena saya nggak tahu. Sama. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi ilallah. Jadi kurang lebih artinya itu, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah kepada hambanya, dan apa hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, pertanyaannya berat. Ini berat ya. Ada yang tahu yang hadir? Apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tahu dapat umroh gratis, ketemu di Mekah. Lalu apa yang dijawab oleh Mu'adz bin Jabal pada saat itu? Oleh sahabat Nabi, ditanya sama Nabi, jawabannya semua simpel. Rata-rata sama semua, kayak kompakan tuh sahabat Nabi. Jadi siapa saja sahabat Nabi ketika ditanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dijawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Tapi nanti kalau itu ditanya sama Anies, Pak Ustadz lebih tahu, Abah lebih tahu, Allah dan Abah yang lebih tahu, jangan begitu. Iya, dia harus jawab itu. Ya, dalam proses belajar mengajar begitu. Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa yang menjadi hak Allah terhadap hambanya dan apa yang menjadi hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penjelasan kepada Mu'adz. Hak Allah terhadap hambanya adalah seorang hamba harus menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah untuk diibadahi. Ketika seorang hamba memberikan haknya kepada Allah, memberikan hak Allah dengan menyembah dan beribadah kepadanya, maka seorang hamba akan menerima haknya juga dari Allah. Makanya hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak memberikan siksaan di api neraka. Itu bisa bayangin tuh, kalau kita masing-masing hamba Allah ini memberikan haknya Allah, yang nanti secara otomatis haknya kita akan diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita renungkan dan terapkan dalam aspek kehidupan kita. Ketika kita memberikan apa yang menjadi hak Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan seluruh sekalian alam, tempat kita bergantung, tempat kita beribadah, menyembah, dan memberikan segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita sehingga Allah tidak menyiksa kita, bahkan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bisa nggak kita berikan haknya Allah? Bisa nggak? Syaratnya cuma dulu, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini satu paket. Engkau menyembah kepada Allah sekaligus meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Karena zaman sekarang banyak tuh nyembah kepada Allah, iya, nyembah ke laut juga. Takut kepada Allah juga, takut kepada penguasa lembah juga.
sehingga ketika mau musim tanam, wah buru-buru bikin sajen, kepala kerbau, kepala sapi. Karena apa? Takut panennya gagal kalau nggak dilaksanain. Takut kepada siapa? Tentu takut kepada sing barekso di tempat ini. Diberikan kepala kerbau di laut agar apa? Biar nelayan mendapatkan ikan dengan melimpah. Selain dia takut kepada Allah, takut juga kepada selain Allah. Selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Makanya anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an merupakan satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita menyembah kepada Allah sekaligus meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kalau kita yakin Allah sang pemberi keselamatan, udah minta keselamatan kepada Allah. Jangan mengharap keselamatan kepada selain Allah. Ini kadang kita udah jalan udah jauh balik lagi. Karena apa? Nggak bawa keris, lupa. Kerisnya ketinggalan, takut ada apa-apa di jalan. Karena pernah tuh seperti itu. Kita tahu Allah sang pemberi rizki, tetapi kita masih minta rizki kepada selain Allah. Entah namanya pesugihan, kawin, pesugihan ngepek, mana ada tuh pesugihan apa lagi, monyet, maksudnya ada tuh yang nyumpangnya di sebelah teh, baik monyet putih atau monyet abu, monyet loreng juga kayak begitu. Atau yang lagi ngetren di dewasa ini, nikah sama makhluk gaib. Masya Allah, padahal kalau di tahun nggak ada cakep-cakep. Sama seperti itu. Di Kerawang tuh ada tuh, mau saya kasih tahu tempatnya yang bisa nikah majid. Nanti pada kesono lagi. Mitosnya kalau nikah sama anak penguasa hutan di daerah Kerawang, oh hidup bisa kaya raya. Iya. Japri aja yang mau tahu. Sampai segitunya coba tuh, menawarkan dunia beserta isinya. Yang ujung-ujungnya pasti kerugian yang nyata nanti. Di awal-awal mungkinlah enak. Ya kadang mereka menyiapkan segala macam harta kepada kita. Usaha-usaha kita diupayakan untuk selalu berhasil. Orang-orang yang pesugihan. Tapi ingat, manusia hidup di alam dunia tidak selamanya. Ada batas waktu yang Allah akan panggil kita untuk kembali. Dan ketika kita dipanggil Allah untuk pulang dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah summa na'udzubillah, Allah pasti kasih DP itu siksaan. Sakaratul maut itu nggak ada yang mulus orang-orang seperti itu. Dan di tanah Jawa ini banyak sekali contoh-contoh. Saya ada pasien orang Bandung, keluarganya melakukan pesugihan. Sewaktu bapaknya masih hidup, wah hartanya melimpah, dia bergerak di bidang perhotelan. Kebetulan yang curhat ke saya ini driver. Nah, waktu masa senja dia mau pensiun, usaha dia itu mau diserahkan ke anaknya, driver pribadinya ini dipanggil, mau dikasih hadiah karena sudah mendampingi beliau sekian puluh tahun. Dan dia wanti-wanti, harta yang saya kasih ke bapak ini bukan harta haram, tapi memang harta yang saya pisahkan yang bersih. Begitu bapaknya meninggal, nggak nyampe 3 tahun hancur semua bisnisnya. Bahkan di antara anaknya ada yang gila. Coba kalau kita berbicara dunia, nikmat dunia itu hanya sebatas lidah gitu doang. Makanya kita harus bisa membedakan. Ini kadang yang menjadi penyakit kita itu penyakit iri kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka lebih berhasil dari segi harta. Wah, si Aman enak, sholat jarang jamaah, puasa juga kadang, Ramadan tengah hari ngilang di tempat mau makan, ngilang, dia bisa ngilang cepet. Sholatnya Jumat juga kadang gak pernah ngeliat di masjid, tapi usahanya kok laris bener. 1, 2 tokonya bikin cabang lagi dan lain sebagainya, padahal jauh dari Allah. Sedangkan kita nih yang tiap hari selalu sholat, sujud, ruku kepada Allah, puasa Ramadan kita laksanakan, apalagi juga kadang ditambah yang sunnahnya, kayak susah mendapatkan rezeki. Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Banyak. Dan saya pernah ditanya tentang hal itu, dan saya jawab begini, Pak,
Bapak harus bisa bedakan mana itu harta, mana itu rezeki. Kita kan selalu minta rezeki kepada Allah, betul? Kalau mereka mungkin harta yang diudak, yang dicari. Beda harta dengan rezeki. Kadang sesuatu yang ada pada kita pun belum tentu rezeki dari Allah. Bisa kita sebagai perantara. Iya, bisa kita sebenarnya sebagai perantara. Bapak misalnya kerja 1 bulan dapat gaji dari kantor sekian, misalnya amplop, kasih ke istri nih, buat gaji saya sebulan. Kan nggak kita nikmatin. Itu yang disebut dengan rizki, harta yang datang penuh dengan keberkahan. Ada kalimat berkah. Mungkin ada orang yang bergelimang harta, asetnya di sana sini, termasuk orang kaya, tapi belum tentu dapat memberikan ketenangan dan membawa keberkahan. Coba kita lihat tuh, orang-orang yang rumah gedung, rumah yang gede. Semakin dia berharta, semakin rasa takut itu besar. Buktinya rumahnya perlu dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena takut diambil, takut dicuri, takut dirampok. Ada penyakit ketakutan. Coba kita yang rumah ukuran 36 meter persegi, ada nggak yang punya satpam? Nggak ada. Mau dirampok ya bodoh amat. Rampok juga milih-milih. Kadang seperti itu. Beda ketika Allah memberikan sesuatu yang halal, yang bermanfaat bagi hambanya, atau sesuatu yang akan mendatangkan keburukan bagi manusia-manusia yang ingkar. Walaupun di mata kita terasa nikmat hidupnya, tapi belum tentu. Kita aja nggak tahu belakangnya itu, utangnya di mana-mana. Betul nggak? Coba kita lihat. Rata-rata orang yang korupsi itu kan orang kaya, yang punya jabatan tinggi, gaji udah ratusan juta, tapi tetap aja dikorupsi, masih nggak puas. Karena apa? Harta haram yang tidak membawa keberkahan dan manfaat, sehingga harta itu mengajak dia untuk terus ambil, terus tumpuk. Tapi kalau kita harta yang terselimutkan keberkahan, sedikit cuman cukup segala keperluan kita, selama kita tidak memiliki keperluan yang berlebihan. Ini kan kadang besar pasak daripada tiang, gaji baru 5 juta udah ngambil DP mobil. Itu nyiksa hidup itu namanya. Iya, baru gaji 5 juta udah DP mobil, cicilan BTN dan lain sebagainya. Akhirnya pening sendiri, pening di bawah itu. Tapi kalau dia bersyukur nikmat Allah, nikmat kita. Dan hitungan harta itu atau rezeki itu bukan hitungan matematik. Beda matematika Allah dengan matematikanya kita. Kita mungkin kalau dihitung hidup di Jakarta 1 bulan 1 juta atau 2 juta itu nggak cukup. Apalagi anak kita 5, bisa bayangin coba tuh, nggak cukup. Tapi dengan rezeki Allah 2 juta terasa cukup. Karena apa? Ada manfaat ketenangan di dalamnya, ada kebaikan yang Allah curahkan, sehingga apa? Dengan keterbatasan pendapatannya Allah jaga kesehatannya. Dibanding 10 juta tapi seminggu sekali keluar masuk ke rumah sakit. Jadi Allah itu adalah zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita ikuti kehendak Allah. Yang penting kita sebagai hambanya berikan haknya Allah untuk kita ibadahi. Hanya itu tujuan kita hidup. Suatu ketika baginda Nabi juga pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajjul baiti wa shaum Ramadan." Nabi pernah berpesan dan memberikan penjelasan kepada kita, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun karena 5 perkara. 5 perkara. Apa yang pertama? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku sebagai utusannya. Bersaksi. Dan persaksian itu bukan sekedar lisan, tetapi bagaimana kita terapkan dalam aspek kehidupan. Jangan sampai kita bersyahadat lisan kita, tapi tingkah laku kita jauh dari syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi kita jadikan Tuhan-Tuhan lain.
yang setaraf dengan Allah. Takutnya kita melebihi takut kita kepada Allah. Coba berapa banyak karyawan kita tuh yang nggak pada sholat karena apa? Takut nggak bos dikasih SP1. Dan ini kejadian nyata dialami teman saya pesantren. Dia keluar dari kantor, dari pekerjaan karena nggak bisa mengerjakan sholat asar. Keluar. Apa yang terjadi? Setelah dia keluar dari pekerjaan, tiap hari pusing, nggak ada pemasukan. Betul. Akhirnya karena dia nggak ada kegiatan, tetangganya itu nitipin anaknya untuk belajar ngaji. Saya sebutnya namanya Hasan. Pak Hasan, saya nitip anak untuk diajar ngaji karena Pak Hasan kan keluaran pesantren. Boleh Pak, kebetulan saya juga nggak ada kegiatan, diajarin ngaji. Makin lama santri di pengajian makin banyak. Satu ketika ada tetangga komplek yang investasi rumah 2 pintu, rumah komplek, datang ke rumah teman saya Pak Hasan. Pak Hasan, mau nggak Pak Hasan saya bikin yayasan dan bikin TKA, Taman Quran Anak, dan TK Islam. Pak Hasan sebagai ketua yayasan, dan sekarang beliau telah memiliki sekolah sampai sanawiyah atau SMP. Itu bisa bayangin. Waktu itu saya nanya, Hasan, ente bisa kayak begini awalnya gimana nih cerita? Terus ketika ente keluar dari pekerjaan sampai dapat murid begitu banyak, gimana prosesnya? Ini sholat tahajud di atas genteng, makanya inspirasi. Oh iya, betul juga. Akhirnya saya tiru. Inspirasi saya sholat tahajud di atas genteng itu dari teman saya. Tapi ente jangan deh. Kalau SD itu sholatnya di atas genteng. Siapa yang ngajarin tahajud di atas genteng? Bros. Iya, jadi pokok nggak boleh ada yang ngalangin antara saya dengan langit. Jadi biar nggak ada yang mentok doa kita nggak mentok, jadi langsung ke langit. Pikir waktu itu iya juga, lakuin karena dulu juga saya belum memiliki pekerjaan yang inilah. Ya pada akhirnya Allah tetapkan perjalanan saya di bidang dakwah pada akhirnya seperti itu. Sama-sama di bidang dakwah, dia juga jadi kepala pesantren sekarang. Seperti itu. Artinya ada memang satu perjalanan yang Allah uji kita, penuh dengan derai air mata, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tangisan. Sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW sebelum beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tahun-tahun yang Nabi selalu merasakan lapar yang luar biasa. 3 tahun bangsa Quraisy pada waktu itu memboikot baginda Nabi dengan para sahabat. Sampai diceritakan oleh Imam Malik, Nabi itu selalu menyempilkan batu di perut. Ente pernah nggak ngalamin hal kayak begitu? Belum pernah kan? Nah, kenapa ente ngeluh dalam hidup? Nabi dan para sahabatnya pernah merasakan hidup seperti itu. Makan dari daun-daunan yang nggak biasa dimakan. Kelaparan setiap hari dirasakan. Terlebih lagi ketika 10 kenabian, Allah menjemput pulang istri tercinta Khadijah. Ini seorang motivator luar biasa. Khadijah adalah istri yang luar biasa. Makanya Nabi begitu kehilangan Khadijah sangat terpukul. Selang beberapa bulan, paman beliau Abu Thalib juga dipanggil oleh Allah sebagai pelindung baginda Rasulullah SAW. Jadi selama Abu Thalib ada, suku Quraisy pada waktu itu gak ada yang berani menyentuh fisiknya baginda Nabi. Tetapi ketika Abu Thalib telah meninggal dunia, perlindungan tidak ada. Sehingga Nabi sempat berdakwah ke Taif pada waktu itu untuk meminta suaka politik, namun ditolak. Bahkan ketua Bani Saqif pada waktu itu menyuruh anak-anak dan juga para budak untuk melempari Nabi, mengusir dari kota Taif. Luar biasa penderitaan yang baginda Rasulullah SAW alami. Lantas pada satu malam, baginda Nabi Allah angkat, Allah mi'rajkan ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, dikasih oleh-oleh itu. Jadi percaya nggak kalau ada orang yang bisa mi'raj sekarang?
Orang itu bukan nabi. Percaya nggak? Percaya? Kita percaya kalau hadis suka Mi'raj. Sehari 17 kali Mi'raj. Kata baginda Nabi, as-salatu mi'rajun mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Karena apa? Di dalam salat yunaji rabbah, dia berkomunikasi, berdialog, berjumpa dengan Allah. Dan Allah mengangkat baginda Rasul mi'rajnya Nabi dalam rangka apa? Menghibur sekaligus memberikan satu keyakinan. Ditampakkannya keagungan Allah. Janji-janji Allah akan segera diberikan berupa kemenangan. Makanya hidup kita kalau dirasa susah, dada terasa sempit, melakukan apapun kayaknya sulit, obat yang harus kita lakukan adalah perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Mungkin ada yang salah dalam sholatku, sehingga Allah memberikan satu ujian yang agar aku tersadarkan. Hakikatnya ujian itu kan buat introspeksi kita. Betul gak? Berapa banyak musibah yang Allah turunkan di muka bumi karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia, apapun itu, mau banjir, mau gunung meletus, karena perbuatan manusia. Salah satu tanda akhir zaman itu kan Allah memberikan banyak gempa di bumi. Dan kita tahu kondisi manusia di akhir zaman. Tidak ada hari yang dilalui tanpa ada pembunuhan. Coba kita lihat tuh di berita. Tiap hari ada aja tuh hamba Allah yang dibunuh. Wah, ini mah nggak jadi liputan kayaknya. Ini 2 gelas, ini belum habis satu. Ini liputan nggak ini? Hah? Liputan apa enggak? Baiklah sahabat siang, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena kita mau liputan ya. Jadi seperti itu. Sholat ini sebagai solusi berbagai kegundahan hidup yang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunja wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada, dan siapa saja yang berpaling an zikri, dari peringatanku, dari peringatanku. Ingat, sholat itu termasuk zikir. Fa inna lahu ma'isyatan dunja, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Siapa saja nih yang berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dunja, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka, orang-orang yang a'rada, yang berpaling, dalam keadaan buta. Sebayangin. Karena apa? Ketika kita berpaling dari peringatan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak memberikan apa yang telah menjadi haknya Allah. Secara otomatis kalau kita tidak memberikan haknya Allah, Allah akan siksa kita secara otomatis. Kita bersyukur kita udah menggenggam kunci surga. Umat baginda Nabi nih semua udah punya kunci surga. Kita udah punya belum kunci surga? Hah? Semua umat Nabi punya kunci surga. Kita udah punya belum? Punya. Apa kunci surga? Boleh pinjam nggak nanti? Kita semua udah punya kunci surga. Apa kunci surga itu? Syahadat. Kalimat tahlil la ilaha illallah, tauhid, itu kunci surga. Orang sebaik apapun kalau tidak bersyahadat, dia nggak punya kunci surga, nggak akan bisa masuk ke dalam. Kita udah punya. Cuman kunci itu hanya sebatas kunci, kalau nggak kita pakai. Pegang, punya kunci surga punya, tapi nggak dipakai, dibuka. Surga aja di mana pegang aja. Sholat nggak dilakuin, kebaikan nggak dilaksanakan, puasa nggak dikerjakan. Gimana kita bisa mengamalkan, memakai kunci itu? Kan ada zikir tuh,
Miftahul Jannah. Saya nggak pantas kalau sholawat begitu teh. Ya kan ada kan sholawat ini, kunci surga adalah la ilaha illallah. Tahu kan arti Miftahul Jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Kita semua udah punya, udah genggam itu. Tinggal mau nggak kita amalkan, kita pakai itu kunci, bukan dikantongin doang. Iya, kita pakai. Maka mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Karena kita diberikan kesempatan mi'raj itu sehari 17 kali, coba bayangin. Mi'raj kita. Dan mi'raj kita, posisi kita terdekat dengan Allah adalah ketika sujud. Itu posisi dekat kita. Begitu juga baginda Nabi, hanya dibatasi mihrab ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang sholat, sujud merupakan salah satu tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya. Makanya setiap sujud dalam sholat adalah sebuah perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Resapi itu ketika sujud, resapi, karena disitulah saat terdekat kita dengan Allah. Nabi mensunahkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Makanya kadang orang-orang soleh itu sujudnya lama. Baca subhana rabbiyal a'la itu bukan sekali atau 3 kali, bisa 10, 20, 30 sampai dia resapi. Cuma jangan dilakukan kalau itu jadi imam. Jadi imam baca subhanallah 30 kali, ente salam udah gak ada makmum. Kabur. Nabi sholat bengkak kaki itu sholat sendiri, bukan lagi jamaah sama sahabat. Sholat sendiri, Nabi kaki sampai bengkak. Kita kadang terbalik, sholat rame-rame lama, begitu sholat sendiri kalau Nabi kebalikan itu. Maka baginda Rasul itu luar biasa, manusia luar biasa yang betul-betul kita harus jadikan sebagai suri tauladan kita. Terutama perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid. Bukan sekedar air mata, bukan sekedar waktu yang beliau keluarkan, harta yang beliau keluarkan, tetapi taruhan nyawa Nabi dalam menegakkan tauhid, mengajak manusia menyembah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk sesembahan kepada selain Allah. Taruhannya nyawa. Kita gampang-gampangnya minta ke Ratu Kidul, minta ke mbah ini, mbah itu, kan suka kesel gitu begitu. Padahal Allah telah mengingatkan, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bagi Allah lah agama yang suci dari kesyirikan. Bagi Allah. Makanya mereka hamba-hambanya yang diselamatkan dalam siksa api neraka adalah mereka yang selalu menjaga tauhid, menjaga kebersihan lisannya, hatinya, tingkah lakunya dari perbuatan syirik, dari kepercayaan dan keyakinan kepada selain Allah, menjadikan selain Allah setara dengan Allah apapun itu bentuknya. Kita harus mampu untuk memegang teguh itu, karena perjuangan Nabi di kota Mekah dalam menegakkan tauhid itu luar biasa. Taruhannya nyawa Nabi. Kita gampang benar, perlu derai air mata sahabat-sahabat Nabi, apalagi Bilal bin Rabah itu dapat siksa di tengah gunung hanya mempertahankan kalimat ahad. Sampai seperti itu. Kita kok enak aja pergi ke dukun, cek hodam. Aduh. Baiklah sahabat saya. Pendapat pribadi, nggak apa-apa, masa lalu nggak apa-apa. Ya masa lalu nggak apa-apa. Rasa di sini juga banyak gitu. Nggak ngaku aja dia. Baiklah sahabat saya. Jadi intinya adalah bagaimana kita sebagai umat baginda Nabi yang menjadikan tauhid nomor 1 dalam hidup itu. Terus yang kedua, kita amalkan itu sholat sebagai bentuk mi'raj kita, batin kita, fisik kita, jasad kita, lisan kita. Ya. Karena sholat yang baik itu yang memiliki 3 unsur, bukan sekedar lisan dalam bacaan, bukan sekedar tenang dalam gerakan, tetapi pikiran inti harus fokus dan hati harus tenang, khusyuk. Menyatukan itu, terutama ketika kita sujud. Perlama sujud kita, karena disitulah tempat terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan dapat membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih ya Pak. Acara selanjutnya adalah penutup yang akan dipimpin oleh Habib Julmi. Waktu dan tempat dipersilakan. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا سميع دعانا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على نبينا محمد في الاولين والاخرين اللهم الى ذكرك وشكرك والحسن عبادتك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من عزي وغصب نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وخرجا اللهم انا نسألك عزة في الدين وبركة في الامور وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعملا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر الى وجهك الكريم رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا وانت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب اللهم انا نسألك العفو والعافية في دين والدنيا والاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih penutupnya. Acara selanjutnya kemungkinan sambil menunggu prepare peliputan kita akan acara kopi break atau ramah tamah. Terima kasih, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan, dari apa yang tadi disampaikan oleh guru kita bersama serta Ketua Umum Syiar Darul Gelap dan Divisi Dakwah Pusat Habib Julmi perihal dari Kang Didi, perihal nasihat guru ya yang sekarang mudah untuk kita dapatkan ya, tidak semudah Kang Didi dulu dapatkan seperti itu. Dari Habib Julmi sendiri tentang rasa syukur dan sabar perihal Isra Mi'raj juga agar bisa kita pahami bersama, dan dari guru kita bersama menyampaikan perihal rizki dan harta serta keberkahan, juga perbaiki sholat kita sahabat dan hak Allah dan hak kita sebagai seorang hamba, serta puji surga agar menjadikan tauhid nomor 1, jaga sholat kita. Saya mau mendengarkan satu komandonya nih daripada sahabat semua serta berjuang syiar. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di syiar dalam gelap. Akhir kata, Al-Fakir mewakili kepengurusan dan kepanitiaan SSDG Korwil Jakarta Raya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antri kemana? Kemana? Siapa? Ada. Nggak jadi pulang. Bang Hendra. Kalau lepas? Udah.
Udah. No jalan no. Iya. Bener siap gerak. Enggak kerekam pas dia. Kerekam tadi. Ting tuh gitu loh kan. Terus maju. Au. Keluar. Deh, parkirin deh. Parkir. Ah, ono. Suruh mundur. Kakek. Iya terus mundur. Maju. Maju nih, panggil hamba itu. Maju, Sali maju. Maju itu panggil apa? Maju panggil apa? Enggak, Pak. Satu. Berhitung, 1. Dia 2. Habis 2. 3. Ya terus. Sorotnya ke sono kemari. Sono. Jangan. Sadi belum? Bang, minta pakai. Buat di rumah Cipinang. Siap. Hilang juga sendal. Iya, Ini udah tuh katanya tuh. Wah, iya ini bener nih. Alhamdulillah. Tadi kabarin di humas. Kayaknya masalah pakai. Ya, Kang. Saya. Jangan lupa ya spanduk. Oke, siap. Dia mau melang sama spanduk udah tendal. Soalnya. Oh iya. Foto booth ya. Sini. Parkirin ini. Cepet. Tarik. Makan dulu, Pak. Makan dulu. Iya, Pak. Wah. Tidur dia. Ayo, temukan semua. Dulu. Ready? Go. Ingat. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SSDG Korwil Jakarta Raya yang telah mensupport baik pikiran, tenaga maupun materialnya sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Jaga